mana mahasiswa itu diharapkan oleh masyarakat untuk merubah suatu keadaan sekarang untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dimana untuk merubah suatu keadaan pastinya dibutuhkan kreativitas. Kreativitas kalian harus punya kreativitas yang tinggi ya mahasiswa, dan juga berpikiran kritis. Dimana kalau misalnya kalian tidak kritis terhadap keadaan, tidak kritis terhadap lingkungan sekitar, keadaan negara kalian, gitu kan, ya kalian tidak akan menemukan kreativitas apapun, gitu. Jadi ketika kalian sudah berpikir kritis, kalian sudah, oh ternyata di lingkungan saya butuh nih untuk program pengabdian apa gitu ya, atau di lingkungan saya ternyata banyak limbah industri atau dan lain sebagainya gitu ya, tergantung dari keadaan lingkungan kalian. Nah ketika kalian kritis, pastinya kalian akan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan itu gitu. Nah kemudian kenapa harus ikut ikut PKM? Pastinya tujuan utamanya datang atau menghadiri PIMNAS gitu ya. Karena PIMNAS itu adalah salah satu acara bergengsi untuk para mahasiswa. Dimana nanti kalau kalian ikut PIMNAS, kalian akan bertemu dengan banyak orang, teman-teman kalian akan punya teman baru, kenalan baru, dan dari situ kalian akhirnya mempunyai link nanti yang bermanfaat untuk nantinya kalian sudah lulus, sudah menjadi sarjana. Tuh. Nah, di sini ada yang masih belum punya ide untuk mengajukan proposal PKM? Banyak. Gimana sih cara menemukan ide? Ya itu tadi ya, pastinya harus kalian kritis, harus respon terhadap lingkungan kalian. Jangan cuman misalnya berangkat kuliah, ya sudah berangkat dari rumah ke kampus gitu ya, nggak lihat keadaan sekitar, jadi nggak pikir ya sudah keadaan sekitar ada yang ngurus gitu ya. Jangan seperti itu. Sebagai mahasiswa kalian harus melihat keadaan sekitar, harus peka terhadap keadaan sekitar juga gitu. Apa yang perlu diperbaiki dari lingkungan sekitar, kemudian apa yang perlu diteliti, diperbaiki lagi gitu ya. Nah, di sini selain peka terhadap lingkungan sekitar, untuk menemukan ide, kalian itu bisa survei. Entah itu survei secara langsung atau tidak langsung ya. Kalau secara langsung mungkin kalian saya pertanian gitu. Kalau ingin menemukan ide berarti saya survei ke para petani. Apa sih permasalahannya di petani, di kebun-kebun mereka, di sawah-sawah mereka, apa permasalahannya. Kemudian mengadakan forum group discussion dengan para petani. Kalau misal saya petani dari pertanian gitu kan. Kemudian brainstorming di sini. Kalian kumpul dengan teman-teman kalian. Kalian berbagi ide atau diskusilah tentang permasalahan-permasalahan yang ada di misalnya tanya ke teman kalian apa ya permasalahan yang sedang lagi ini sekarang gitu kan, lagi booming sekarang, permasalahan yang butuh urgensi solusinya untuk sekarang tuh apa gitu. Itu kalian bisa komunikasi dengan teman-teman kalian. Yang terakhir observasi. Ya observasi dari lingkungan kalian, melihat keadaan sekitar, kemudian dari berita-berita, kemudian juga bisa kalian cari dari jurnal, kemudian artikel-artikel ilmiah gitu ya. Nah, untuk mengajukan proposal PKM, apa saja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama itu judul atau nama produk. Pastikan judul kalian itu mendefinisikan dari apa yang kalian ajukan gitu. Jadi ketika
reviewer nanti melihat judul kalian, oh ternyata judulnya tentang ini, tentang misalnya kalau saya itu kemarin PKM-nya tentang lampu hias dari daun kering gitu. Dan judul saya Gigi Lamp. Gigi Lamp itu artinya godong garing lamp gitu. Jadi kan bahasa Jawa ya, dijadikan bahasa Inggris Gigi Lamp gitu. Nah dari situ pemanfaatan limbah daun kering. Jadi kan sudah tahu ya reviewer kalau misalnya produk saya itu adalah lampu hias dari daun kering gitu kan. Nah jangan lupa juga misalnya kalau kalian membuat produk atau membuat apapun itu teknologi, buat nama yang unik gitu. Nama yang unik tapi ya masyarakat atau reviewer nanti mengerti tentang arti nama itu gitu. Kemudian isi dan kesesuaian proposal. Nah, kalau kemarin yang saya dengarkan dari sosialisasi Dikti itu, jadi kesesuaian proposal yang diminta oleh Dikti itu sangat berpengaruh nantinya untuk apakah proposal kalian lolos atau tidak gitu. Jadi kalian harus menyesuaikan benar-benar sesuai dengan apa yang diminta oleh Dikti, baik itu dari covernya, penulisan fontnya, kemudian dan sebagainya. Pokoknya yang hal-hal yang menurut kalian kecil dan tidak mungkin dilihat oleh Dikti itu bisa jadi sangat berpengaruh gitu. Karena juga 30% penilaian Timnas itu ternyata dari proposal kalian gitu. Jadi misalnya kalau pendanaannya maksimal 7 juta, ya sudah dimaksimalkan 7 juta itu, jangan sampai lebih. Kemudian kalau misalnya diminta covernya seperti apa, ya harus disesuaikan juga. Kemudian isinya, nah isinya yang paling penting sebenarnya itu latar belakang ya. Latar belakang kalian itu harus berisi apa sih permasalahannya, apa, urgensinya apa, kemudian kalian ingin menawarkan produk apa, gitu kan? Kalian ingin menawarkan penelitian apa gitu. Nah itu harus ada di latar belakang. Kemudian manfaat dari produk itu apa juga. Manfaat produk paling tidak adalah untuk masyarakat pastinya. Kemudian literatur yang digunakan. Nah literatur yang digunakan di sini jangan sampai kalian menggunakan blogspot, WordPress ya dan sebagainya itu. Jangan sampai menggunakan itu. Kalian harus menggunakan jurnal, e-book gitu ya. Kemudian berita-berita gitu. Jadi kan literaturnya sudah pasti itu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah tim yang solid. Kalau tim kalian itu tidak solid, tidak mau bekerja sama, ya sama aja bohong gitu. Karena cuma salah satu dari kalian pastinya yang bekerja dan yang lainnya tidak bekerja, dan ketika hal itu terjadi, pastinya salah satu yang bekerja keras tuh kayak ya sudah ya kayak yang lain juga nggak kerja gitu, sudah selesai, akhirnya gak jadi mengajukan proposal gitu. Itu ya. Nah, ini kalau ide saya dulu itu berasal dari ini. Awalnya karena saya dan teman saya itu tiap pergi dan pulang kuliah melewati fakultas IPA ini. Di sini ada namanya hutan MIPA gitu. Nah, setiap lewat daerah situ mesti banyak sekali sampah-sampah daun kering gitu. Nah, kebetulan ada perlombaan PKM ini, saya dan teman saya gimana kalau kita membuat kerajinan dari daun kering ini gitu. Kita juga teringat dulu waktu kita masih kecil, daun ketika dimasukkan ke dalam buku di beberapa lama itu kan daun akan hilang ya luarannya itu, jadi tinggal kerangkanya aja gitu. Itu kan estetik gitu ya menurut kita gitu. Nah, dan waktu itu juga kenapa lampu? Karena waktu di Malang itu baru-barunya lagi boomingnya kafe-kafe yang memberikan jadi lampu-lampu itu sebagai hiasan waktu malam hari gitu, lampion-lampion gitu. Dan di Batu juga ada tempat wisata lampion seperti ini.
Dan pada saat itu juga kebetulan lagi lagi ada kerajinan tangan, lagi ramenya kerajinan tangan lampion yang dari balon itu, balon kemudian diberi lem dan dialasi sama benang. Jadi kan jadi lampion benang gitu ya dulu itu. Nah dari situ ide saya dan teman saya kemudian kita tuangkan ke proposal. Nah ini adalah judulnya Digilem, lampu godong garing, lampu hias inovatif dengan pemanfaatan limbah dan kering. Gitu. Sebenarnya sangat sederhana ya. Ya saya juga dan teman saya juga nggak nyangka bisa lolos pendanaan. Alhamdulillah sih lolos gitu. Cuman sayangnya tidak bisa lolos ke PIMNAS. Mungkin karena pada saat pengaplikasian produk, yaitu tadi tim kita kurang solid. Banyak yang susah untuk bertemu gitu. Jadi yang bekerja cuma 1-3 orang, seharusnya kan 5 orang. Kekurangan kita di situ. Jadi waktu pengaplikasian produk, pembuatan produknya, kita kekurangannya di situ. Jadi akhirnya kita tidak lolos PIMNAS karena tidak maksimal juga untuk untuk pemasaran produknya, pembuatan produknya juga tidak maksimal. Akhirnya kita hanya sampai evaluasi kalau nggak salah, evaluasi pendanaan. Nah ini adalah produknya. Jadi kalau misalnya kalian membuat produk, kalian di awal pembuatan proposal kalian coba produk itu gitu. Meskipun gagal atau seperti apapun kalian coba aja. Nah ini ada yang lampu pertama, ini adalah lampu percobaan pertama waktu baru mau mengajukan proposal gitu. Paling tidak kan kita ada bukti ya kalau kita memang sangat serius untuk melakukan melakukan produk itu gitu, melakukan produksi produk ini gitu kan. Nah setelah pendanaan alhamdulillah kita upgrade lah lampu hias kita menjadi seperti ini gitu. Itu tadi. Nah untuk sekarang apa sih sebenarnya yang lagi ramai ya? Pastinya COVID. Mungkin kalian bisa hubungkan permasalahan yang ada di Banyuwangi ini, permasalahan dari lingkungan kalian itu dengan permasalahan COVID, di mana banyak pengangguran gitu kan. Kemudian ada limbah medis juga, mungkin dari yang teknik atau bisa membuat teknologi yang bisa meminimalisir limbah medis itu. Kemudian pariwisatanya yang menurun, dan pastinya sekarang semuanya serba online ya. Nah mungkin ada solusi-solusi atau ide-ide kreatif dari kalian tentang 4 permasalahan ini. Nah mungkin itu saja dari saya, pertanyaan aja ya. Kalau misalnya ada pertanyaan dari kalian silakan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak. Mau bertanya dari proyek bisnis, minta sarannya lebih baik banyak anggota atau sedikit Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, it's okay gitu. Kenapa enggak? Gitu. Malah kalau lebih banyak, sepertinya lebih baik karena nanti ada pembagian pengerjaan juga kan. Pengerjaannya lebih mudah gitu. Gitu. Kalau lebih banyak, tapi maksimal 5 kan? Ya. Maksimal 5 ya? 5 itu sudah paling banyak, paling sedikit 3. Kalau misalnya kalian bisa mengerjakan 3 orang, ya silakan monggo. Misalkan ya 3 orang itu ya tetap bekerja semua. Kalau misalnya 3 ternyata yang 1, yang 2-nya nggak kerja, yang kerja cuma 1 ya sama aja bohong juga. Mau banyak mau sedikit, yang penting solid kan. Saling membantu bekerja sama. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Media mau bertanya, Bu, kalau misalkan ya mau nentuin proposal, terus kan misalkan nentuin proposal
Gimana kalau misalkan bagaimana kalau nentuin judul yang benar dan sesuai dengan harapan kelompoknya? Kemampuan kalian aja. Karena kan nanti kalau misalnya pengaplikasian, kalau misalnya kalian didanai, kalian kan mengaplikasikan produk kalian itu apa dari proposal itu kan. Kalau misalnya tidak mampu kalian, ya gimana caranya mengaplikasikannya? Jadi harus sesuai sama kemampuan. Misalnya kalau misalnya ada idenya bagus, tapi ya tidak ada teknologinya, kemampuannya masih belum bisa mencapai teknologi seperti itu, ya lebih baik ide yang biasa, yang sederhana, tapi kalian mampu. Dari prodi agribisnis mau menanyakan hal pengalamannya Bu Ila tadi yang masalah sudah di ACC kok tidak solid gitu. Itu kenapa? Apa karena di pembuatannya kesulitan atau pas presentasi itu kurang maksimal terus gagal diajukan ke Timnas. Itu sih yang mau saya tanyakan. Terus Timnas ya, dan saya menyebutkan kalau tim saya termasuk yang tidak solid. Kenapa? Karena pada saat waktu pengerjaan pembuatan lampion itu kan memang membutuhkan waktu ya, nggak yang langsung jadi gitu. Nah, yang bekerja cuma 1-3 orang, yang 2 orang lainnya itu sibuk sama organisasi. Jadi mereka juga tidak paham tentang perkembangan produknya. Kemudian kita kekurangan orang juga untuk membuat lampu itu, dan akhirnya tidak maksimal akhirnya produknya. Dan pada saat waktu dipresentasikan ternyata banyak waktu itu produk-produk yang sangat bagus gitu, sangat wah produknya. Sedangkan produk kita dan pada saat waktu dipresentasikan kita terlihat tidak kompak gitu. Kalau menurut saya pribadi. Halo, perkenalkan nama saya Presiden Pratama dari Prodi Agribisnis. Saya ingin bertanya, setelah proposal di ACC, lalu untuk pengerjaan itu diberikan waktu berapa lama? Dan kalau boleh tahu, apa saja produk-produk yang ditampilkan selain produknya dari ibu sendiri? Apa kemungkinan ibu masih ingat? Jadi 3 bulan ya. Saya sudah lupa, soalnya itu tahun 2014. Berapa tahun ya? Itu jadi ini kenapa? Iya, pedomannya ya. Untuk produk-produknya kan waktu itu masih sudah tahun 2014, sudah lama. Kalau ingin tahu judul-judul yang menang Timnas, langsung aja cari di webnya Diti kok ada. Atau kalau mau nanti saya kirimkan, saya ada judul-judul yang menang Timnas tahun kemarin. Itu lebih bagus ya, karena kan tahunnya berdekatan juga, terus sama-sama lagi pandemi COVID juga ya. Jadi mungkin bisa memberikan ide buat kalian. Ya, pemaparan saya mau memberi semangat aja kepada kalian, karena pasti setiap orang itu punya ide ya. Cuman kalian mungkin ada rasa takut untuk menyampaikan ide itu. Mungkin ada rasa takut untuk menyampaikan ide itu. Sebenarnya sampaikan saja. Kalian diskusikan saja sama teman kalian, sama dosen kalian. Kalian diskusikan saja ide-ide itu. Nanti kalau misalnya ada masukan, kan nanti bakalan ada masukan ya dari teman-teman kalian dan dosen kalian. Nah, itu bakalan jadi ide yang lebih baik lagi. Kemudian kalian tuangkan saja ke proposal, karena sebenarnya yang lolos Timnas, yang lolos ke Timnas itu
dia judulnya itu dihubungkan dengan pengabdian ke ibu-ibu PKK, pemanfaatan tenaga ibu PKK gitu ya. Nah itu dia lolos dia menang Fitnas, menang medali Fitnas tas tajuk. Jadi ya kalian tuangkan saja ide-ide kalian, kemudian kalian diskusikan dengan dosen-dosen kalian, itu saja. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.